Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, Indonesia sekarang ini masanya pembaharuan. Sudah masanya pembaharuan. Di tanggal 20 kemarin adalah pelantikan presiden dan wakil presiden kita. Walaupun saya bukan pemilih dari Pak Prabowo, tetapi saya patut bersyukur dan patut menerima semuanya lah gitu. Ya bersyukurlah kita diberikan presiden dan wakil presiden sampai saat ini, dan kemarin itu ada pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya dan kepada wakil presidennya. Mudah-mudahan beliau berdua ini bisa menepati janji-janjinya yang dikampanyekan pada saat kampanye presiden bulan-bulan yang lalu guys gitu. Karena gini, melihat dari beberapa track record pemimpin-pemimpin yang lalu itu, sepertinya ada janji-janjinya yang ditepati, tapi juga ada janji-janjinya yang tidak ditepati, bahkan banyak sekali yang tidak ditepati gitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menepati janji-janjinya sesuai dengan janjinya gitu. Membuka 19 juta pekerjaan, itu yang ditunggu oleh anak-anak muda sekarang. Janji Prabowo ini mudah-mudahan bisa terwujud semuanya, bisa tercapai semuanya, Allah meridhoinya. Dan juga yang kami tidak lupa itu janjinya itu adalah makan siang gratis untuk anak sekolah sih. Ya mudah-mudahan tercapai itu semuanya. Walaupun keadaan Indonesia sekarang tuh lagi sulit guys, lagi sulit, soalnya lagi tersandra hutang gitu. Lagi tersandra hutang. Apapun itu kami tetap hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh Pak Prabowo, sesuai yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, yang mana menurut kami tidak ada seorang pemimpin yang dikatakan pemimpin baik itu yaitu dengan cara hanya menepati janjinya, apa yang dijanjikan kepada rakyat. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini dalam mengambil keputusan itu selalu memikirkan rakyat, selalu pro dengan rakyat. Itu yang kami inginkan. Karena Pak Prabowo sendiri yang bilang pada saat pidato pertamanya kemarin, beliau bilang bahwa jangan bangga menjadi ketika menjadi negara bagian dari negara-negara G20. Jangan bangga bahwa Indonesia menjadi urutan ke-6 kalau nggak salah ya, ekonomi terbesar dunia. Pada dasarnya kita itu masih menjadi negara yang notabene-nya ya banyak yang miskin gitu. Kemiskinannya itu masih besar kata Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo yang ngomong ya, bukan gua ya yang ngomong ya, tapi Pak Prabowo gimana sih ngomongnya? Pak Prabowo yang ngomong guys, bahwa jangan bangga, kemiskinan itu masih besar di Indonesia. Jangan bangga kita itu berada di barisan negara-negara G20 gitu. Kita harus memberantas, ini pidato Pak Prabowo, kemiskinan. Kita harus menghapus korupsi gitu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bukan hanya ngomong aja gitu, tetapi juga tindakannya harus gitu. Mudah-mudahan lah gitu. Ya sebagai rakyat yang baik hanya bisa berdoa guys, hanya bisa mudah-mudahan gitu. Gue selalu bilang, karena gue hanya punya pengalaman berada di negara orang itu ya cuman Malaysia gitu, cuma Malaysia. Tapi setidaknya bagi gue Malaysia ini sangat-sangat luar biasa, dimana gue itu menemukan banyak hal yang tidak gue temukan di tempat gue guys gitu. Banyak hal yang tidak pernah gue temukan di tempat gue gitu. Bahkan gue tuh sempat bilang di konten sebelumnya itu,
Kalau Indonesia itu bisa mencontoh Malaysia, insya Allah, Indonesia itu akan menjadi negara makmur. Jangan bilang kita ini negara besar, rakyatnya banyak, sedangkan Malaysia itu rakyatnya sedikit dan negara kecil. Jangan bilang gitu. Mungkin kalau kita hitung dari kekayaan alam kita dengan kekayaan alam Malaysia, itu lebih kaya kita sebenarnya. Lebih kaya kita kalau kita hitung itu. Kita itu punya segalanya di Indonesia, guys. Apa yang kita nggak punya? Kita itu yang tidak dipunyai oleh negara lain kita punya, tapi kita tidak pandai untuk mengelolanya. Sedangkan Malaysia itu pandai mengelolanya gitu. Contoh aja minyak. Kita minyak lebih banyak sebenarnya daripada Malaysia gitu. Kalau kita banding-bandingkan. Tapi Malaysia pandai dalam mengelolanya. Kita tidak pandai dalam mengelolanya. Akhirnya apa? Malaysia yang menjadi pemenang dibandingkan kita gitu. Kita itu banyak yang statistik mengatakan bahwa kita itu ketinggalan 20 tahun dari Malaysia, baik itu dari segi pendidikan. Dari pendidikan kita, pendidikan kita itu sangat termasuk yang rendah di dunia gitu. Termasuk yang, apalagi di Asia Tenggara aja kita kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya gitu. Apalagi ya kita hanya menang dari Timur Leste kalau nggak salah gitu. Coba bayangin, negara sebesar itu, sekaya itu gitu, bisa kalah gitu sama negara yang anggap aja tidak punya apa-apa gitu. Tapi mereka seperti kita itu nggak percaya dengan sistem pendidikan, padahal pendidikan itu sangat penting. Malaysia maju itu karena menggenjot pendidikannya dari puluhan tahun yang lalu. Karena mereka sadar bahwa dengan pendidikan mereka akan maju. Dengan memperbaiki pendidikan mereka akan maju. Itu sadar itu bagus. Itulah kenapa gue bilang contoh Malaysia gitu kalau pengen maju. Ya tapi sayang orang-orang sana itu kayak gak maulah contoh Malaysia gitu. Tapi banyak yang dicontoh dari Malaysia secara diam-diam maksudnya. Tapi ya udah, apapun itu mudah-mudahan lah Pak Prabowo bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menjalankan janji-janjinya, menepati janjinya sesuai yang dijanjikan pada saat kampanye dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.